Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masalah string itu bisa kalian pelajari lagi eh, di LKS gitu kan. Nah, kita lanjut nih ke data collection. Jadi saya maunya gini untuk kelas 12 ini, yang saya kasih setengahnya eh, per subbab lah, bisa dibilang per subbabnya saya ajarin setengah, setengahnya lagi belajar sendiri. Jadi suatu waktu ada soal atau apapun itu kalian bisa mengerjakan itu gitu. Nah, kita masuk masuk ke data collection. Nah, apa sih data collection itu? Nah, pemrograman Java. Pemrograman Java termasuk ke dalam jenis pemrograman berorientasi objek atau OOP gitu kan. Pada OOP dikenal istilah collection. Collection adalah suatu objek yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek. Objek yang ada di dalam collection disebut elemen. Collection menyimpan elemen yang bertipe objek, sehingga berbagai tipe objek bisa disimpan di dalam collection. Collection merupakan suatu penyimpanan yang memungkinkan untuk menyimpan, mengambil, serta memanipulasi objek-objek dengan mudah. Nih, salah satu collection yang paling sederhana adalah array. Kalian tahu lah array. Array. Nah, namun dalam data collection framework, Java menawarkan berbagai bentuk dari collection. Karena collection adalah interface, maka harus dibuat kelas yang mengimplementasikannya. Di sini ada kelebihan penggunaan collection. Ini mengurangi upaya dalam membuat program karena sudah tersedia struktur data dan algoritmanya. Lalu kedua ini dapat dikembangkan dan fleksibel. Ketiga, meningkatkan performa. Lalu yang keempat ini adalah semua kelas yang berhubungan dengan collection tergabung dalam Java Collection Framework dan terdapat dalam package Java util yang mempunyai dua interface utama yaitu collection dan map. Yang data collection yang pertama itu adalah list. Nah, list atau terkadang disebut sequence merupakan koleksi terurut dan memperbolehkan adanya elemen yang sama. Nah, berarti isinya tuh boleh sama kalau list itu. Misalnya di list pertama adalah Agi, di list kelima juga bisa Agi juga. Nah, list bisa diciptakan dengan menginstansiasi kelas yang mengimplementasikan list atau mengembalikan representasi dari list. List dapat menampung berbagai macam tipe data, di antaranya adalah string, integer, long, dan bahkan objek, gitu kan. Tipe data yang akan ditampung harus dicantumkan ketika mendeklarasikan sebuah list. Nah, elemen tersimpan berdasarkan urutan masukan atau order dan menerima duplikat. Cara penyimpanannya seperti array. Oleh sebab itu, elemen di dalam list memiliki posisi awal dan posisi akhir. Dibilang gitu. Ya udah, nih ada contohnya nih. Kita coba coding contohnya. Yang pastinya kita import dulu package-nya kan, yaitu import java.util. Nah, ini kita carinya yang release gitu kan. Nah, seperti ini. Itu lalu jangan lupa titik komanya. Sip. Nah, eh, kita kita inisialisasi dulu dengan variabel i1. Java dot util dot apa ya nih tadi itu, list.
ini jangan lupa tipe datanya kita masukin. Lalu variabelnya adalah list1. Dan kita buat new array list atau kita bikin array list baru gitu. Jadi list 1 ini menampung array list yang baru yang akan nanti kita masukkan atau kita add gitu. Nah, jangan lupa kurung bukanya seperti ini, lalu tutup. Nah, ini yang tadi kan karena new array list-nya masih kosong gitu kan, masih data array list-nya masih kosong, masih belum ada datanya. Nah, kita add datanya di sini nih. Caranya adalah dengan list1 dot add satunya. Lalu apa yang ingin datanya di add gitu kan, datanya bebas mau apa aja gitu, nggak harus yang sesuai di LKS, karena ini kan cuma contoh aja gitu. Kita ikuti aja coba kelas. Nah, jadi penggunaan add ini adalah untuk menambahkan data. Nah, ini adalah nilai datanya yang akan ditambahkan nanti. Lalu kita add lagi. Duh, kok ada banyak. Nah, ini ada lah. Nah, ini for ini disebut perulangan. Kalian harusnya di kelas 11 udah pelajari ini. Jadi kalau misalnya kalian lupa, pelajari ulang aja. Nah, for string kita inisialisasi variabel baru dengan nama str. Nah, datanya itu adalah list1. Jadi bisa dibilang str ini akan diulangi sebanyak data dari list1 gitu. Nah, setelah itu kita tampil ini karena kan yang diulang itu adalah variabel str kan. Str itu diambil dari data list1. Jadi yang harusnya kita cetak itu adalah str bukan list1-nya. System.out.println yaitu adalah str. Bisa dibilang gitu. Nah, kita run ininya apa sih? Filenya. Nah, ya kan dia akan tampil data tersebut yang telah kita tambahkan gitu. Jadi penggunaan list itu adalah untuk menyimpan data, memanipulasi data dan sebagainya. Sesuai yang ada di LKS. Halaman 17 di data collection itu halaman 17 LKS. Lalu kita lanjut lagi ke halaman. Nah, di sini kalian baca-baca aja ada array list di halaman 18 tuh ada array list, link list gitu. Vektor, stack dan lain-lain. Di sini ada juga elemen-elemennya dari vektor. Di sini juga link list juga berapa tuh kode-kodenya. Kalian baca. Lalu di sini yang nomor 2 itu adalah set.
Hmm. Set adalah jenis collection yang elemennya unik karena tidak memperbolehkan adanya elemen yang sama. Nah, kalau di apa sih di list itu dia boleh sama, kalau di set dia nggak boleh sama. Jadi misalnya data pertama adalah Agi gitu, lalu data kelima Agi juga, itu akan error nanti programnya. Jadi bisa dibilang itu nggak bisa lah, nggak boleh. Jadi eh, penggunaan set contoh penggunaan set itu sama kayak si list, tapi bedanya dia cuma namanya aja yang beda di nomor di halaman 19 bisa kalian lihat contohnya. Jadi di sini kita bikin package baru ya, kita bikin package baru, sorry bikin list kelas baru bernama set. Di sini kita copy aja yang ada di list gitu kan biar nggak susah. Nah dia yang di import tuh package-nya itu adalah Java util hash set dan setnya. Jadi itu harus diperhatikan juga kalau datanya belum diimpor itu nggak akan bisa tuh yang namanya pemakaian set atau pemakaian list dan lain-lain. Nah, ini kita import dulu package-nya, import Java. Di sini ada hash set, lalu jangan lupa juga untuk titik komanya, import Java dot dot apa ya? Eh, Jangan lupa kita import juga package dari si set ini. Nah, karena mungkin dua package ini adalah satu kesatuan gitu. Lalu kita di sini cuma ganti ininya aja. Kita bisa ganti set. Nah, di sini adalah hash set. Jadi eh, bisa dibilang metode set ini pada variable set satu ini kita ganti juga variabelnya menjadi set satu. Nah, di sini jadi kita ganti hash set. Nah, ini kita ganti ya. Jadi yang saya bisa jelaskan ini adalah metode set ini dengan tipe data string lalu variabel set satu ini menampung data hash set baru. Itu sama aja. Yang tadi bedanya cuma cuma yang kalau list itu dia boleh sama datanya, kalau yang set ini tidak boleh sama. Jadi hanya itu aja perbedaannya. Nah, ini kita ganti set satu, jadi dia akan diulang sebanyak data set satu. Lalu kita print, kita kita apa nih? Kok ada error? Kenapa bisa error? Kita coba ke Java utilnya di sini.
Kita coba. Nah, jadi yang benar seperti ini. Ini ada error apa ini? While parsing. Oh, kurang satu. Kurang satu, kurang satu. Nah, lalu kita coba run lagi. Bedanya ya cuma itu aja sih. Tuh, sama aja hasilnya juga. Lanjut lagi ke halaman 20 gitu. Nah, ini nih dia halaman 20 ini berbicara tentang map 19 yang paling akhir juga menjelaskan. Ini kita udah lanjut ke map ya, masalah asset itu udah selesai. Jadi lanjut lagi ke map. Map pada halaman 19 itu menjelaskan map merupakan collection pasangan key ke value di mana nilai key-nya unik meskipun dapat dipandang sebagai suatu collection. Namun, map tidak memperluas fungsionalitas collection. Kelas yang mengimplementasikan interface map antara lain adalah hash map, hash table, dan tree map. Seperti list dan set, map juga dapat menampung beragam tipe data. Berbeda dengan list dan set, map hanya bisa menyimpan data secara berpasangan yang terdiri atas key dan value. Dalam map, nilai key tidak boleh ada yang sama. Jadi kayak harusnya tuh diibaratkan dia harus punya kunci untuk dapat membuka atau mengakses kode tersebut. Tuh. Jadi untuk mengakses data tersebut dia perlu key untuk memanggilnya, modelnya seperti itu. Kita lanjut lagi ke halaman 20. Nah, contohnya seperti ini nih. Kita bikin lagi file baru, kelas baru, yaitu adalah map. Pengertian map bisa kalian baca di halaman 19 tadi kan. Cara penggunaan map adalah sebagai berikut. Kita coba coding bareng. Kita copy dulu deh dari yang tadi. Soalnya biar cepet. Nah, di halaman 20 ini nih ada nih metode untuk menambah atau menghapus objek. Nah, untuk menambah yaitu dengan metode put. Lalu untuk menghapus objek menggunakan remove. Nah, metode untuk mengambil objek yaitu get. Metode untuk mengambil key, value, dan pasangan atau key dan value yaitu adalah yang pertama key set menghasilkan sebuah set key. Value menghasilkan sebuah collection. Entry set menghasilkan sebuah set. Jadi bisa dibilang seperti itu. Mari kita coba contoh dulu. Kita coba ngoding dulu ininya tentang map. Jangan lupa untuk diimport gitu kan, dipraktekin di rumah kalau memang ada. Nah,
ini kita import dulu hash map-nya. Setelah itu kita titik koma. Kita import map-nya, jangan lupa. Oh, ini harus ini nih, harus di dalam function main nih. Nggak boleh ada di sini nih dia. Kita Ctrl X aja. Lalu apalagi ini kita kita pakai integer dan string. Jadi key-nya itu berupa integer gitu kan. Lalu value-nya adalah string gitu kan. Lalu dengan variable map in string. Sama dengan new hash. Nah, ini jadi pengertiannya adalah metode map ini dengan variable integer sebagai kuncinya, lalu string sebagai value-nya atau nilainya. Jadi di sini dengan variable map in string, lalu datanya adalah hash map atau data baru dari hash map gitu. Lalu untuk menambahkannya, kita copy aja di sini langsung ininya variabelnya. Kita coba untuk menggunakan put. Lalu put ini tadi udah dijelaskan kalau put itu adalah key dan value untuk menambahkan suatu data. Lalu kita tambahin lagi di sini datanya. Misalnya saya tambahin mouse gitu kan. Lalu kita cetak nih, sama aja kayak tadi. Cuma dia bedanya kalau mau ingin menampilkan data, dia harus memanggil kata kuncinya. Seperti yang saya bilang nih, integer ini adalah sebagai kunci, string itu adalah sebagai value. Jadi kalau ingin menampilkan value monitor dan mouse, kalian harus mengambil kata kuncinya gitu.
for, kita bikin for dulu untuk perulangan integer string. Lalu jangan lupa untuk memanggil metode keyset. Kalian bisa lihat metode keyset ini adalah menghasilkan sebuah set key. Tuh. Lalu kita coba ini apa sih yang mau di sebentar ada error. Oh, sorry. Variabelnya salah. Nah, kita print lah si data yang ingin kita ambil. System dot out dot print nomor itu adalah berarti string. Kita jangan sampai lupa nih karena kan kita bikin variabel baru untuk menampung data kan. Nah, datanya itu diambil dari map ini nih dengan set key-nya. Jadi jangan lupa untuk itu kan. Terus untuk mengambil datanya nomor sekian adalah, nah untuk mengambil datanya itu dia menggunakan metode get untuk mengambil sebuah value dari si data map ini string ini. Tuh. Dot get. Jadi kan di atas ada tuh penjelasannya tentang get itu apa dan sebagainya macamnya. Get objeknya adalah string, itu adalah nomor yang terdapat pada variable map string. Nanti ini kan get string ini adalah untuk mengambil data yang dari nomor ini nih, dari nomor si ini gitu. Jadi ada kalian baca pengertiannya gitu kalau misalnya kalian nggak ngerti. Jadi intinya ini adalah metode get ini untuk mengambil data dari nomor string yang ada di sini. Itu. Lalu kita coba run filenya. Nah, adalah seperti ini. Tuh. Kalau kalian nyetak stringnya aja, berarti kalian nyetak kuncinya. Kalau kalian mengambil kunci beserta harta karunnya, bisa dibilang seperti itu kan, kalian harus menggunakan metode string. Tuh. Nah, lanjut lagi ke operasi file dan input output. Nah, di halaman 21 ada stream nih. Program dalam Java melakukan operasi input atau output menggunakan stream. Stream merupakan dasar operasi input atau output dalam Java yang menggunakan package java.io, artinya package Java input output. Sebagai package utama. Stream dapat digambarkan sebagai abstraksi dari aliran data yang dapat digunakan sebagai input ataupun output dari suatu informasi tertentu. Stream adalah representasi abstrak dari input dan output pada perangkat, di mana aliran byte akan ditransfer seperti file di dalam hard disk, file pada sistem remote atau printer.
Data dapat dibaca dari input stream yang dapat berupa file, keyboard, ataupun komputer remote. Jadi dasarnya ini nanti kita buat input output gitu. Tapi kalian harus tahu nih dasarnya. Kalau kalian belum tahu dasarnya, ya saya belum. Kalian nggak akan ngerti-ngerti nih ke depannya. Di ujian praktek dan sebagainya itu gimana kalau kalian nggak ngerti ini. Ya. Secara umum nih, ya masih di halaman 21 di pertengahan nih. Secara umum terdapat dua tipe stream dalam Java yaitu byte stream dan character stream. Byte stream digunakan untuk melakukan operasi input atau output menggunakan data dalam bentuk biner atau byte, misalnya untuk menulis dan membaca file biner. Lalu ya, ada character stream digunakan untuk melakukan operasi input atau output yang melibatkan data dalam bentuk karakter, misalnya proses baca tulis dan lain-lainnya. Java menyediakan dua buah kelas abstrak yang merupakan superkelas tertinggi untuk menangani byte stream. Kedua kelas tersebut yaitu input stream atau membaca input dan output stream untuk menuliskan output. Input stream merupakan kelas abstrak sehingga Anda tidak dapat secara langsung menggunakan kelas ini dalam pemrograman. Anda akan menggunakan subkelas-subkelas dari kelas ini yang memberikan fungsi khusus yang bervariasi. Tabel berikut akan menunjukkan beberapa daftar kelas turunan dari kelas input stream atau output stream. Nah, di sini ada nih kelasnya buffered input stream. Lalu penjelasannya itu input stream yang menggunakan buffer. Lalu di sini buffered output stream, byte array dan jenisnya ini ada nih penjelasannya. Buffered output stream itu output stream yang menggunakan buffer. Byte array input stream. Nah, input stream ini yang membaca dari array. Kalau byte array output stream yang menulis array bertipe byte. Lalu data input stream. Input stream yang memiliki metode untuk membaca input yang bertipe data standar. Ini juga masih ada penjelasannya di halaman 22. Nah, di halaman 22 paling bawah yaitu ada metode utama dari input stream sebagai berikut yaitu read. Untuk metode ini digunakan untuk membaca stream. Lalu close ini digunakan untuk menutup koneksi input stream. Gitu. Metode-metode pada output stream yaitu sebagai berikut yaitu void close untuk menutup output stream yang aktif dan melepaskan sumber daya yang terkait dengan stream tersebut. Void flush melakukan flush output stream dan memaksa semua byte buffer untuk dituliskan keluar. Jadi yang terakhir, kalau yang bisa dibilang terakhir inilah void write, lalu byte array b, menulis banyak, b ini adalah variabel, menuliskan sebanyak nilai atau value dari variabel tersebut, panjang atau banyaknya tulisan atau banyaknya data yang ada pada variabel B. Menuliskan sebanyak variabel b.len dari byte array ke output stream. Jadi intinya dia menuliskan sebanyak panjang karakter atau panjang data atau sejenisnya di variabel b tersebut. Lalu di sini ada metode data output stream antara lain sebagai berikut: write double, write in, write boolean. Nah, menuliskan data bertipe double ke output stream untuk write double. Jadi write in ini untuk menuliskan data bertipe integer ke output stream. Lalu write boolean ini menuliskan data bertipe boolean ke output stream, yaitu boolean itu true atau false. Metode pada data input stream antara lain sebagai berikut, yaitu read double membaca data bertipe double, read integer atau read in
membaca data bertipe integer, lalu read boolean ini membaca data bertipe boolean. Ini nih proses input. Semua program Java secara otomatis akan mengimpor Java .lang dalam package Java Lang. Didefinisikan sebuah kelas bernama sistem. Kelas sistem mendefinisikan beberapa aspek yang berkaitan dengan runtime. Jadi bisa dibilang Java Lang ini berkaitan dengan hasil runtime nih, yang hasil output yang ada di ini nih, yang ada di ini kalian. Ini yang ada di sini. Nah, di sini ada nih kayak kelas sistem yang didefinisikan sebagai tiga variabel stream, yaitu in, out, dan r. Nah, sistem out ini mengacu pada output stream yang berupa konsol. Sistem in mengacu pada input stream standar berupa keyboard, lalu sistem r ini mengacu kepada stream error standar yang berupa konsol. Lalu di sini ada tabel method untuk input tipe ke data tujuan, yaitu next in, next float, dan sebagainya. Lalu kalian baca juga ini, gitu kan. Ini di sini ada contohnya. Untuk membaca input berupa karakter, gunakan metode read yang terdapat dalam kelas BufferedReader. Deklarasi metode read adalah sebagai berikut, yaitu kita deklarasikan dulu tipe datanya, yaitu berupa integer, lalu metodenya read untuk membaca, gitu kan. Jadi read apa tuh penjelasannya? Kalian coba ulang lagi kalau misalnya kalian bingung, baca di halaman 22. Metode read ini adalah metode ini digunakan untuk membaca stream. Nah, ini nih kita coba dulu nih, kita praktekkan gitu kan, bisa dibilang. Kita new Java class, perhatikan video sekarang. Ya, Java class ini apa ya? Berarti ini adalah input output ya, IO. Input output. Nah, coba uh, kita jangan lupa nih untuk import dulu package-nya. Import java.io.bufferedReader. BufferedReader. Lalu kita, sorry, harusnya importnya jangan di sini. Import java.io exception. Jadi ini untuk import input-outputnya. Lalu kita import lagi input stream reader java.input input stream reader. Kenapa nih? Nggak bisa nih. Kok input stream reader nggak mau nih?
lupa. Package input outputnya belum di ini. Nah, udah kita kan jadi ini untuk kayak kalian menulis, memasukkan input ke dalam program dan sebagainya. Kalian baca aja di LKS gitu kan, karena sayang LKS-nya udah dibeli. Hmm, kita coba sistem out in, kata-katanya misalnya masukkan karakter di sini. Nah, lalu kita inisialisasi atau deklarasikan tipe data char atau karakter dengan variable ch gitu. Lalu untuk si ch ini mendapatkan nilai input dari keyboard, kita harus menggunakan input stream reader. Input stream reader. Input stream reader. Lalu dengan variable input. Sama dengan kita bikin new input stream reader, yaitu sistem in yang berarti sistem input gitu kan. Nah, kita di koma jangan sampai lupa, dengan input stream reader ini digunakan untuk memanggil metode untuk menginput sesuatu ke dalam program atau codingan. Jadi jangan lupa juga ini diinisialisasikan lagi buffer readernya untuk ketika kalian menginput ke dalam program itu harus ada ininya, bacanya, untuk membacanya juga, jangan cuma input aja. Jadi metode untuk membaca itu menggunakan buffer reader. Jadi sebenarnya buffer reader ini untuk membaca sesuatu yang sudah kalian input lah menggunakan input stream reader. Seperti itu. Bu, tadi kita pakai variable book untuk menampung buffer reader baru atau data buffer reader dari input. Nah, jadi saya jelasin lagi, buffer reader ini gunanya untuk membaca suatu masukan atau apa yang kalian masukkan nanti di dalam program itu, ada yang harus membacanya biar ketika nanti dipanggil file itu tuh beneran ada gitu, nggak cuma masuk ke dalam gudang aja, bisa dibilangin jangan cuma masuk ke gudang aja tapi kalau dipanggil nyaut gitu. Jadi kita bikin buffer reader atau metode pembaca dengan variable book yang menampung data dari input nih. Input kan tadi adalah masukan gitu kan, suatu sistem yang masuk kayak misalnya nanti keyboard dan sebagainya gitu. Kalau nanti ada inputan gitu, dia kan masuk ke dalam variable input nih. Nah, variable input ini nanti akan dibaca oleh si buffer reader, dibaca, lalu setelah dibaca, data yang telah dibaca akan ditampung di sini nih, di variable book gitu kan. Nah, setelah itu kita kan tadi belum ada data nih PH kan, kita kita bikin dia ada datanya gitu. Kita bikin, nah, jangan lupa pakai metode list untuk membacanya. Nah,
apa sih yang nanti apa yang kita masukkan sih di dalam program nanti gitu kan, sistem start out ke Greenland. Nah, ini kita coba karakter yang dimasukkan, karakter yang dimasukkan dalam input Cream adalah lalu gitaran nih outputnya. Ada error ternyata. Mbak oh iya, harus dilempar dulu ke ini lupa nih. Kalau ya sesinya tuh belum dilempar, jadi apapun yang masuk ke itu harus dilempar ke package UI section. Iya. Lalu kita coba run, kita coba run lagi. Nah, saya lupa. Nah, ini kan udah muncul nih. Masukkan karakter di sini, kita masukin misalnya L. Aduh, bentar kiranya. Nah, kita masukin nih L. Soalnya kita masukin L besar gitu. Terus kita enter nih. Nah, setelah di enter, karakter akan muncul nih, ya kan? Jadi intinya nih, ketika karakter kalian masukin karakter di input stream ini, gitu kan? Nah, nanti datanya itu akan dibaca oleh si buffer reader. Lalu data yang telah dibaca ini dilemparlah ke isi datanya. Diisi datanya si PH ini menggunakan ini harus deklarasi tipe datanya dulu, terus baru nanti apa yang tadi sih yang tadi dibaca gitu oleh si buffer reader ini, gitu. Apa sih yang tadi dibaca, apa aja yang tadi dibaca sama si buffer reader, nanti dia akan ditampilkan. Jadi modelnya seperti itu. Sisanya kalian pelajari tuh. Nah, kalau proses output ini kayak sistem out print dan sebagainya, kalau sistem masukan ini menggunakan input stream reader, jangan sampai lupa. Nah, di sini juga ada escape karakter yang penjelasannya pada halaman 25. Lalu di sini adalah contoh program menggunakan printf gitu. Di halaman 25 proses output kan ada nih kayak penjelasan tentang sistem.out.print, ya kan. Nah, dengan sistem.out.print lalu di sini di C-nya adalah sistem.out.printf akan mencetak string sesuai format yang telah didefinisikan sebelumnya. Gitu. Jadi ketika kalian bikin sebuah variable dengan tipe data yang bukan string gitu kan, nanti dia akan merubah datanya lah, mencetak isi variabel menggunakan bla 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 dan sebagainya. Nah, kalian perhatikan nih di halaman 26. Di halaman 26 ini kan ada tuh integer starting dengan variabel 45, lalu for float
atau di format itu, sorry, di PDF ini dia akan apa ya namanya itu, menghasilkan nilai string yang didefinisikan sebelumnya. Lalu di sini ada operasi file, di sini ada input stream, output stream, file writer gitu kan, file reader dan sebagainya. Gitu. Nanti kalian baca nih di file operasi file itu kalian coba sendiri bagaimana gitu kan. Lalu kalian coba sendiri, nah terus di salah satunya. Nah, kalau produksi itu seperti tadi yang sudah disebutkan. Nah, untuk itu mungkin cukup sampai di sini dulu gitu untuk file directory dan sebagainya. Macamnya, kalau ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Silahkan dicoba untuk operasi filenya di halaman 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.